Kalau yang kemarin ikut di tanggal 17, kita ngambil 2 rakaat. Sekarang kita sholat taubat 4 rakaat. Setelah sholat taubat, kita istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim 7 kali. Setelah itu angkat tangan kanan kita. Fokuskan kita, latih nafas setenang mungkin seperti la fata ila tenangkan diri kita. Terus kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Setelah itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kita di sini. Ya Allah, terimalah taubatku hari ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. La ilaha illallah. Kita baca. Tahlil kita baca. Sudah selesai kita baca la ilaha illallah, kita kirimkan Fatihah. Misalkan untuk kedua orang tua kita, nanti saya pimpin. Misalkan summa ila arwahi ususon. Sebut nama orang tua kita yang udah ada. Kalau dua-duanya sebut. Kalau yang masih hidup sebut nama dan namanya kedua-duanya bisa sama, hanya keinginannya beda. Kalau yang masih hidup, yang masih ada, bahagiakan kedua orang tuaku dengan taubatku ini. Kalau yang udah meninggal, maka ampunilah dosa-dosanya, terima amal ibadahnya dengan tobatku hari ini. Misalnya, ingat ya, kayak gitu kira-kira. Yang udah meninggal, ya Allah, terimalah amal ibadah kedua orang tuaku dengan sholat tobatku ini kepadamu. Sesungguhnya aku tobat karena kesalahan. Oh, sholat tobatnya jamaah. Wah, suara dikencengin apa pelan? Penculakan banyak. Iya, saya mau nanya top. Nanti dikencengin. Kemarin juga yang 17 dikencengin. Gitu, bisa ya. Nah, setelah itu nanti kita zikir. Kita selesai kirim doa buat orang tua, nanti kita zikir lagi. Kita baca Fatihah buat kita. Semoga tobat kita diterima. Yang tujuannya satu, apa? Ya Allah, hari ini aku bertobat kepadamu. Izinkan aku Ramadan ini aku mendapatkan Lailatul Qadar. Disitulah air mata kita. Ini saya cerita aja, saya udah nggak tahan. Ya. Setelah kita baca Fatihah 33 kali, kita minta kepada Allah. Disitulah kita minta nanti bareng sama saya, kita doa. Ya Allah, lengkapkan hidupku, berikan aku, anugerahkan aku dengan Lailatul Qadar. Ini cara terakhir. Kemarin di 17 kita membujuk. Ini di 27 kita cara terakhir, finishing, setengah memaksa kalau Gusti Allah. Jadi kalau kita sholat sholat malam, nah bukan itu yang 3 rakaat. Nah itu saya mohon maaf, saya menyepelekan sholat witir. Nah ini saya ceritain, dulu guru saya nanya sama saya, ini ber-18 saya ditanya, sholat witir fungsinya apa? Itu sholat penutup malam. Bener nggak kira-kira itu sholat penutup malam? Jadi kalau udah sholat witir kita nggak boleh sholat Tahajud. ya kan, nggak boleh sholat lagi setelah sholat witir. Kita suruh tidur. Sedangkan Allah perintahkan kita, sholatlah kamu dari mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Berarti sholat itu nggak ada fungsinya. Kalau sholat kita sebelum sholat wajib, ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Fungsinya apa? Untuk menutup, menyempurnakan sholat wajib. Kalau kita ada sholat, punya keinginan namanya sholat hajat, ya kan? Ada fungsinya, kita punya keinginan namanya sholat hajat. Kalau ada kita meminta sesuatu hujan, ada sholat istikharah namanya.
ada fungsinya. Lah sekarang saya tanya, sholat witir fungsinya apa? Orang ada fungsinya. Maka kalau saya dulu saya, ini saya sama guru saya, setelah taraweh saya sholat taubat 2 rakaat. Karena saya takut nanti sangkanya saya orang geblek, makanya sekarang saya suka ngambil 2 di Ramadan itu 17 dan 27. Ini saya memperkenalkan kepada murid-murid saya. Tapi kalau kalian anggap ini benar, ya simpan dalam hati. Wong nantinya nggak bendol, ya. Tapi wah nggak bener nih, lemparkan aja ke kali. Ora bener sih ngajaran ini. Saya mau ikutin ajaran aki-aki kabeh. Pokoknya ngikut-ngikut aja. Ora apa-apa. Kita nggak ada yang dirugikan. Setuju? Ya, jangan salah paham nanti nih. Kita di luaran, nggak bener itu, gitu ya. Masa sholat tarawih ada sholat tobat? Sholat tobat dilarang orang? Allah seneng nggak kita bertobat? Itu yang kita cari. Nanti selesai kita sholat tobat hari ini, nanti jam 11 malam kita sholat witir, monggo silakan. Saya mau sholat tahajud, monggo silakan. Saya mau sholat dua, monggo. Saya mau sholat, orang kok. Allah nggak pernah menangis kalau kita tidak. Allah nggak pernah bersedih ketika kita tidak sholat. Ya, barang siapa yang memuliakan aku, kata Allah, maka hidupnya akan aku muliakan, dunia wal akhirat. Barang siapa yang mendekati aku, kata Allah, aku akan lebih dekat kepadanya. Gitu kan? Jadi jangan setengah-setengah kalau ibadah. Jadi kalau kita ada kepengen ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ikutin cara saya 100% dapat. Ini kemarin udah ada yang cerita sama saya, Allah berikan tanda-tanda kebesarannya. Itu tanda-tanda kalian dapat Lailatul Qadar. Ini sebagian udah dapat, belum ya? Belum. Kata abang kan sejuk ya, di kamar pasti sejuk orang pakai AC. Nah, nanti dapat ya. Insya Allah nanti akan merasakan tanda-tanda kebesaran Allah dapat, tidak hanya kita di bulan ini Lailatul Qadar. Tapi kalau kalian ikutin omongan saya ini, saya jamin 100% pasti dapat. Dan saya udah lakukan masalahnya. Kata Allah apa? Ini ke saya aja nih. Lailatul Qadar itu bukan karena usahamu mendapatkannya. Lailatul Qadar itu adalah barokah yang aku berikan kepadamu. Atas kehendakku kau mendapatkan Lailatul Qadar. Kita jadi jangan sombong. Jangan merasa ibadah kita banyak. Mendapatkan Lailatul Qadar sampai melek, mata disolasi begini 10 hari. Kesini ya, itu salah. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah karunia, barokah, anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang bisa puasa mengikuti standar dirinya. Itu kira-kira, paham ya? Ini udah Isya nih. Nah, ya kita mulai setelah Isya. Dan